Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi mengenai grup. Mari kita lihat bagaimana pengertian dari grup di dalam struktur aljabar. Grup adalah struktur aljabar dengan satu operasi biner yang tentunya mempunyai sifat-sifat tertentu. Nah, jadi di sini bisa kita katakan bahwa grup merupakan struktur aljabar dengan satu operasi biner, namun tidak setiap struktur aljabar dengan satu operasi biner itu merupakan grup. Karena struktur aljabar dengan satu operasi biner yang dikatakan sebagai grup itu harus mempunyai sifat-sifat grup. Grup juga merupakan ide sentral dari aljabar abstrak, tentunya dalam matematika modern. Mari kita perhatikan. Misal kita mempunyai persamaan A ditambah X sama dengan B. Tentunya dengan A dan B di sini adalah anggota dari himpunan bilangan real. Dalam menyelesaikan persamaan A ditambah X sama dengan B, tentunya kita akan selesaikan dengan menggunakan langkah-langkah di mana pada himpunan bilangan real di sini terdapat satu operasi biner yaitu operasi penjumlahan. Dan dengan menggunakan sifat-sifat operasi penjumlahan pada himpunan bilangan real, kita akan menyelesaikan persamaan A plus X sama dengan B. Yang pertama, untuk mendapatkan X yang diinginkan, pada persamaan A ditambah X sama dengan B, kita tambahkan kedua ruas tersebut dengan negatif A. Lalu, setelah itu kita gunakan sifat asosiatif. Kita kelompokkan penjumlahan negatif A ditambah A pada ruas kirinya. Sehingga kita peroleh bahwa negatif A ditambah A itu sama dengan 0, sehingga ruas kiri di sini itu menjadi 0 ditambah X sama dengan negatif A ditambah B. Dengan demikian, 0 ditambah X berdasarkan sifat operasi biner tadi, kita dapatkan X sama dengan negatif A ditambah B. Di sini, 0 merupakan unsur identitas. Maka perhatikan, ketika kita ingin menyelesaikan persamaan A plus X sama dengan B, yang pertama di sini haruslah terdapat negatif A, di mana negatif A ini merupakan kebalikan dari A pada operasi penjumlahan. Sehingga negatif A ditambah A itu sama dengan unsur identitas. Maka haruslah juga terdapat unsur identitas. Dari informasi penyelesaian A ditambah X sama dengan B ini, di sini terdapat beberapa informasi yang kita dapatkan. Yang pertama tadi bahwa untuk setiap A terdapat N negatif A, di mana negatif A ini haruslah berada pada himpunan bilangan real. Lalu berlaku sifat asosiatif pada operasi binernya, yaitu pada operasi penjumlahannya. Dan ada unsur identitas, sehingga negatif A ditambah A itu sama dengan unsur identitas tersebut. Nah, begitu pula sekarang jika kita punya persamaannya A dikali X sama dengan B. Jika tadi operasinya merupakan operasi penjumlahan, sekarang kita punya operasinya operasi perkalian. Bila kita berbicara di himpunan bilangan rasional tanpa unsur 0 ya, maka dalam menyelesaikan dari persamaan AX sama dengan B ini, langkah-langkahnya serupa. Jadi, tentunya yang pertama yang diharapkan ketika diberikan AX sama dengan B, untuk mendapatkan X yang diharapkan, kita kalikan dulu kedua ruas dengan kebalikan dari A pada operasi perkalian, yaitu 1 per A. Sehingga di ruas kiri kita punya 1 per A dikali AX, dan di ruas kanan kita punya 1 per A dikali B.
Jadi di sini kita kalikan kedua ruas dengan 1/A. Lalu setelah itu kita gunakan sifat asosiatif, karena sebelumnya kan di ruas kiri 1/A ini dikalikan dengan AX dan 1/A dikalikan dengan B. Dengan menggunakan sifat asosiatif, kita punya 1/A kali A kali X itu sama dengan 1/A kali B. Ya, jadi di sini digunakan sifat asosiatif perkalian pada himpunan bilangan rasional tanpa unsur nol. Ya, lalu sehingga 1/A dikali A ini sama dengan 1. Ya, dan ini bisa kita tuliskan sebagai B/A. Sehingga kita peroleh bahwa 1 kali X itu adalah X sama dengan B/A. Nah, 1 di sini merupakan unsur identitas pada operasi perkalian. Nah, maka di sini tetap muncul 3 informasi yang sama, yaitu yang pertama bahwa untuk setiap A-nya itu ada 1/A, ya, sehingga ya, jadi informasi yang pertama yaitu untuk setiap A, jadi kalau kita berbicara tadi di himpunan bilangan real, di sini harus ada negatif A di dalam himpunan bilangan real ya. Sehingga di sini kita peroleh bahwa A ditambah negatif A haruslah sama dengan negatif A ditambah A dan sama dengan unsur identitas. Ya. Lalu yang kedua, harus berlaku sifat asosiatif. Pada operasi tadi kita gunakan penjumlahan. Dan yang ketiga, jadi ada 0 yang merupakan anggota himpunan bilangan real dan ini disebut unsur identitas. Di mana ketika ada A anggota R, A ditambah 0 haruslah 0, begitu pula A ditambah 0 haruslah A, begitu pula dengan 0 ditambah A pun haruslah sama dengan A. Nah, berdasarkan ketiga informasi di sini, maka di sini kita peroleh bahwa himpunan bilangan real dengan operasi penjumlahan biasa yang kita pakai dari sekolah dulu kala, nah ini merupakan grup. Ya, begitu pula tadi di himpunan bilangan rasional tanpa unsur nol. Jadi himpunan bilangan rasional tanpa unsur nol ini dengan operasi perkaliannya ini juga merupakan grup. Karena apa? Karena yang pertama kita tahu bahwa di sini dia berlaku sifat asosiatif pada operasi perkaliannya. Lalu yang kedua juga dia berlaku untuk setiap A di dalam himpunan bilangan rasional tanpa unsur nol, ini akan ada 1/A yang merupakan himpunan bilangan rasional tanpa unsur nol, sehingga kalau kita kalikan A dengan 1/A atau 1/A dengan A, ini sama-sama menghasilkan unsur identitas. Ya. Jadi di sini ada unsur identitas yaitu 1, anggota himpunan bilangan rasional tanpa unsur nol. Ya, sehingga kalau kita kalikan A kali 1 itu sama dengan 1 kali A dan sama dengan A. Ya. Nah, jadi kita sudah punya penyelesaiannya. Dan tentunya penyelesaian dari setiap persamaan yang diberikan, baik itu A plus X sama dengan B pada himpunan bilangan real dengan operasi biner penjumlahan, dan persamaan AX sama dengan B pada himpunan bilangan rasional tanpa unsur nol dengan operasi binernya perkalian, ini menghasilkan penyelesaian masing-masing X sama dengan negatif A tambah B dan X sama dengan B/A. Dan masing-masing solusi ini tentunya merupakan penyelesaian yang tunggal. Dengan kata lain, nilai X ini sudah pasti hanya ada 1 yang memenuhi.
Nah, sehingga di sini secara umum dapat dikatakan bahwa ketika kita punya suatu himpunan S dengan operasi biner bintang, ya, nah ini akan membentuk struktur aljabar yang bersifat asosiatif, lalu mempunyai unsur identitas, ada tepat satu unsur identitas, dan setiap unsurnya mempunyai inverse, maka kita katakan untuk operasi biner bintang tadi, ketika kita punya persamaan A bintang X sama dengan B, dengan A, B-nya adalah anggota himpunan S, ini tentu akan mempunyai penyelesaian tunggal. Nah, struktur aljabar yang mempunyai sifat 3 tadi, yaitu bahwa operasinya bersifat asosiatif, adanya unsur identitas, dan setiap unsurnya mempunyai inverse, sifat ini merupakan sifat yang memenuhi grup atau kita sebut sebagai syarat dari suatu struktur aljabar dengan sifat tadi itu bisa kita katakan sebagai syarat sebagai grup, ya. Dan definisinya sebagai berikut. Jadi, apa definisi struktur aljabar yang disebut grup itu? Ya, struktur aljabar G dengan operasi biner bintang disebut grup jika memenuhi aksioma-aksioma berikut. Yang pertama apa? Operasi bintangnya bersifat asosiatif, ya. Jadi untuk setiap X, Y, dan Z di dalam, kalau kita bicara tadi struktur aljabarnya adalah pada himpunan G, maka untuk setiap X, Y, dan Z anggota G harus berlaku apa? Jadi ketika kita kelompokkan dulu perhitungannya, X bintang Y baru bintang Z harus sama dengan X bintang hasil perhitungan Y bintang Z. Ya. Lalu yang kedua harus ada unsur identitas. Di sini dinotasikan dengan E. E ini haluslah anggota G, sehingga untuk bintang pada G berlaku apa? E bintang X sama dengan X, begitu pula X bintang E juga sama dengan X. Untuk setiap X-nya di dalam G ya. Dan yang ketiga, untuk setiap X di dalam G harus terdapat atau ada. Di sini dinotasikan dengan X inverse atau X pangkat min 1. Ini kita baca sebagai X inverse atau kebalikan X, anggota dari G, sehingga jika kita hitung X bintang X inverse haruslah sama dengan E, begitu pula X inverse bintang X juga haruslah sama dengan E. Nah, itu pengertian atau definisi dari grup. Nah, sekarang coba kita lihat kalau suatu grup dikatakan komutatif atau grup komutatif, syaratnya apa? Syaratnya yaitu ketika operasi bintangnya bersifat komutatif. Ya, jadi untuk setiap X, Y-nya anggota G, ketika kita berbicara grupnya adalah grup pada himpunan G, maka X bintang G haruslah sama dengan Y bintang X. Kita lihat contohnya. Di sini pada himpunan bilangan bulat, pada himpunan bilangan rasional, himpunan bilangan real, dan himpunan bilangan kompleks, masing-masing ini merupakan grup dengan operasi penjumlahan. Unsur identitasnya apa? Pada masing-masing himpunan tersebut, unsur identitasnya adalah 0 dan inverse atau kebalikan dari setiap unsur X di dalam himpunan-himpunan ini itu adalah negatifnya atau negatif X. Dan grup-grup tersebut juga merupakan grup komutatif karena operasi penjumlahan pada himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan rasional, himpunan bilangan real, maupun pada himpunan bilangan kompleks, itu juga bersifat komutatif. Kita lihat contoh selanjutnya. Nah, di sini ketika kita punya himpunan bilangan rasional tanpa unsur 0, himpunan bilangan real tanpa unsur 0, dan himpunan bilangan kompleks tanpa bilangan 0, ya maksud saya. Jadi himpunan bilangan rasional tanpa 0, bilangan real tanpa 0, dan himpunan bilangan kompleks tanpa 0, itu adalah grup-grup komutatif, yaitu dengan operasi binernya perkalian. Jadi penjumlahan dan perkalian yang dibicarakan di sini, ini yang biasa kita lakukan sedari SD dulu ya. Nah, unsur identitasnya apa? Pada himpunan-himpunan ini, unsur-unsur identitasnya itu adalah 1 dan inverse-nya atau kebalikannya itu adalah 1 per. Jadi untuk setiap X di dalam himpunan bilangan rasional tanpa 0, himpunan bilangan real tanpa 0, dan himpunan bilangan kompleks tanpa 0, inverse-nya atau kebalikannya itu adalah 1 per X. Ya, tetapi himpunan bilangan bulat tanpa bilangan 0 ini bukan grup. Sebab apa? Sebab tidak semua anggotanya mempunyai inverse atau kita katakan bahwa ada anggotanya yang tidak mempunyai inverse.
Ya, sebagai contohnya, kita tahu bahwa 2 itu adalah anggota dari himpunan bilangan bulat. Ya. Jadi di sini kan ada 2 anggota dari himpunan bilangan bulat. Tetapi kita tahu bahwa 1/2 ya, karena 1/2 kalau dikalikan 2 kan sama dengan 1 ya. Tapi ini jelas-jelas bukan anggota himpunan bilangan bulat. Ya, nah ini adalah salah satu contoh yaitu ada anggotanya yang tidak mempunyai inverse. Nah, kita lihat contoh yang ketiga. Sekarang kita berbicara himpunannya adalah himpunan semua matriks-matriks berordo 2x2. Dengan operasinya penjumlahan matriks yang biasa ya. Nah, himpunan M2R yang menyatakan himpunan semua matriks-matriks berordo 2x2 yang setiap elemennya itu adalah anggota himpunan bilangan real dengan operasi penjumlahan matriks biasa itu akan membentuk grup. Karena tentunya bahwa operasi penjumlahan di dalam matriks ini karena dia memiliki ordo yang sama ya dan persegi, tentunya akan bersifat asosiatif, lalu ada unsur identitas yaitu matriks 0 dan ada kebalikan atau inverse dari setiap matriks A anggota dari M2R yaitu negatifnya. Tetapi kalau kita bicara terhadap operasi perkalian, M2R ini bukan grup. Kenapa? Karena tidak setiap anggota M2R mempunyai inverse. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kita punya matriks B. Matriks B ini adalah matriks yang berordo 2x2 dan setiap anggota matriksnya, setiap elemennya atau setiap unsur di dalam B ini itu adalah himpunan bilangan real. Berarti di sini bisa kita tuliskan bahwa kita tahu B ini merupakan anggota dari M2R. Ya. Tapi kalau kita lihat di sini, apakah ada inverse dari B? Maka untuk menghitung inverse, ingat lagi bahwa kita cari dulu determinannya ya. Determinan dari matriks B ini adalah 4 dikurang 4 atau sama dengan 0. Dengan kata lain, di sini matriks B ini merupakan matriks yang singular. Artinya bahwa matriks B ini tidak mempunyai inverse. Oleh karena itu, kita katakan bahwa ketika kita punya struktur aljabar M2R, ya, dengan operasinya perkalian biasa ini bukan merupakan grup. Ya, kita lihat contoh yang keempat. Di sini adalah contoh di mana diberikan himpunan M2R bintang. Ya, M2 bintang ini adalah himpunan semua matriks yang berordo 2x2 yang setiap elemennya adalah bilangan real namun determinannya tidak 0. Nah, tentunya kalian bisa perhatikan bahwa untuk operasi perkalian matriks pada matriks-matriks yang berordo 2x2 itu pasti bersifat asosiatif. Lalu akan ada unsur identitas di bawah operasi perkaliannya yaitu matriks identitas dan setiap anggota dari M2R ini akan memiliki inverse karena determinannya jelas tidak 0. Ya, oleh karena itu M2 bintang R ini di bawah operasi perkalian ini itu struktur aljabarnya membentuk grup. Jadi kita katakan bahwa struktur aljabar M2R
Maaf ya. Ya, jadi di sini kita katakan bahwa struktur aljabar M2 bintang R di bawah operasi perkalian matriks ini merupakan grup. Kita lihat. Nah, ini adalah latihannya. Jadi coba kalian tunjukkan bahwa himpunan bilangan real dengan operasi bintang, di mana operasi bintang ini adalah operasi biner yang ditunjukkan pada contoh 3.7, yaitu pada materi operasi biner, itu merupakan grup ya. Lalu kalian tunjukkan juga bahwa himpunan F dengan operasi biner penjumlahan pada contoh 3.5 di materi operasi biner itu juga merupakan grup. Ya, latihannya silakan dikerjakan dan nanti itu berupa tugas kumpulkan di classroom. Oke, selanjutnya kita lanjutkan sekarang mengenai bagaimana cara menghitung banyaknya unsur dari grup yang disebut dengan order dari grup dan dinotasikan di sini dengan O dalam kurung G atau mutlak G. Lihat contohnya, kita punya himpunan bilangan bulat modulo 4 atau Z4 dengan operasi binernya merupakan operasi penjumlahan tak biasa. Ya, yang sudah kita bahas di waktu membahas mengenai operasi biner. Nah, di sini himpunan bilangan bulat modulo 4 ini dengan operasi penjumlahan pada bilangan bulat modulo 4 yang tidak biasa ini merupakan grup. Ya, yang di mana operasi penjumlahannya di sini disajikan dalam tabel Cayley ya sebagai berikut. Nah, bisa kita perhatikan dari tabel Cayley di sini bahwa setiap unsurnya ini adalah mempunyai inverse. Di mana kalau kita lihat nih, unsur identitasnya pada himpunan ini ya, jadi di sini kalau kita lihat unsur identitasnya atau E-nya ini adalah 0 ya. Sehingga bisa kita cari nih apa sih inverse-nya? Inverse dari 0, 1, 2, dan 3. Ya, bisa kita perhatikan dari tabel. 0 ditambah berapa hasilnya supaya 0? Ya pasti dirinya sendiri. Jadi inverse dari unsur identitas itu selalu dirinya sendiri. Lalu 1 inverse-nya adalah, jadi 1 ditambah berapa menjadi 0? Yaitu 3. 2 inverse-nya adalah 2 ditambah berapa menghasilkan 0? Yaitu 2. Ternyata inverse-nya 2 adalah dirinya sendiri. Lalu 3 inverse-nya apa? Dan 3 inverse-nya adalah 0. 3 inverse-nya adalah 1 ya. Karena 3 dikali 1 hasilnya adalah 0. Ya. Nah, dengan kata lain di sini kita lihat bahwa setiap anggota Z4 di sini mempunyai inverse yang juga merupakan anggota Z4. Bisa kalian periksa sendiri bahwa operasi penjumlahan tidak biasa ini ternyata bersifat asosiatif. Ya. Jadi dengan kata lain bahwa karena kita tahu terdapat unsur identitas, operasinya bersifat asosiatif dan setiap unsurnya mempunyai inverse, maka jelas di sini Z4 ini pada operasi penjumlahan yang disajikan pada tabel, dia merupakan grup. Lalu apakah bersifat komutatif? Kalian tinggal perhatikan saja kalau sudah disajikan dalam bentuk tabel Cayley, apakah dia si operasi penjumlahannya ini komutatif atau tidak? Caranya perhatikan saja pencerminannya terhadap unsur diagonal. Ternyata simetri ya. Kalau simetri berarti kita katakan bahwa operasi penjumlahan ini dia juga bersifat komutatif. Karena dia grup dan operasi binernya komutatif, maka kita katakan bahwa Z4 ini dengan operasi
penjumlahan yang disajikan pada tabel Kelly, di sini dia merupakan grup komutatif. Ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat dari grup ya. Apa saja sih sifat-sifat dari grup? Mari kita perhatikan dulu pada himpunan G yang merupakan grup di bawah operasi perkalian. Operasi perkalian di sini tentunya bisa bersifat abstrak ya, jadi bergantung pada definisi operasi perkalian yang diberikan. Nah, perhatikan teorema 4.1. Di dalam grup G sebarang itu selalu berlaku hukum pencoretan kiri dan pencoretan kanan. Jadi dengan kata lain berlaku pencoretan kiri untuk setiap X, Y, dan Z di dalam G. Jika kita mempunyai X kali Y sama dengan Y dikali Z, itu akan berlaku Y sama dengan Z. Ini pencoretan kiri ya. Jadi secara tidak langsung kalian bisa mencoret unsur di sebelah kirinya. Ya. Oh, ini ada yang salah ya. Ini harusnya XY sama dengan XZ. Ya, maka berlaku Y sama dengan Z. Sorry ya, ini relat ya, ini X. Nah, kalau yang pencoretan kanan, jadi ketika kita punya jika YX sama dengan ZX, kita secara tidak langsung bisa mencoret yang di kanannya gitu. Ini kita coret sehingga Y sama dengan Z. Teorema selanjutnya yang merupakan sifat dari grup juga, bahwa di dalam grup G persamaan AX sama dengan B dan Y sama dengan B dengan AB ini anggota dari G tentunya mempunyai penyelesaian tunggal di X ya. Pembuktiannya ini hampir sama dengan penyelesaian dari persamaan yang disajikan pada awal pembicaraan kita mengenai grup. Lalu sifat-sifat grup selanjutnya. Disajikan pada teorema 4.3 di mana di dalam grup G itu hanya ada satu unsur identitas. Nah, maka bagaimana cara membuktikannya? Berarti kalau hanya ingin membuktikan unsur identitas itu tunggal, ya berarti andaikan saja bahwa unsur identitas itu lebih dari satu ya. Misalkan lebih dari satu itu berapa? Ya contohnya misalkan terdapat 2 unsur identitas. Jadi untuk bukti teorema 4.3 di sini kita andaikan dulu bahwa di dalam grup G ini terdapat lebih dari satu unsur identitas. Jadi di sini kita gunakan metode pembuktian kontradiksi ya. Nah, misalkan saja bahwa lebih dari satunya itu misalkan ada 2. Jadi kita punya E1 dan E2 ini adalah unsur-unsur identitas di G. Ya. Maka tentunya karena unsur identitas, untuk setiap X anggota G akan berlaku X kali E1 sama dengan E1 kali X sama dengan X, dan X dikali E2 sama dengan E2 dikali X sama dengan X. Ya. Sehingga ya, tadi dimisalkan bahwa E1 dan E2 ini unsur identitas di G yang berbeda ya. Dengan kata lain E1 tidak sama dengan E2. Sekarang kita tahu bahwa X yang kita bicarakan ini sama nih di dalam G. Namun berdasarkan informasi yang pertama, yaitu dari sini, ya. Jadi
Si ruas kirinya kita pakai informasi yang pertama, dan yang ruas kanannya kita pakai informasi yang kedua. Sehingga X yang di ruas kiri bisa kita tuliskan sebagai X dikali E1, sedangkan X yang di ruas kanan kita tuliskan sebagai X kali E2. Ya, karena berlaku hukum pencoretan kiri ya di dalam grup, maka tentunya bisa kita nyatakan bahwa E1 sama dengan E2. Ya, ini dengan menggunakan ya pencoretan kiri. Ya, namun tentunya ya, tetapi informasi E1 sama dengan E2 ini kontradiksi dengan apa? Kontradiksi dengan tadi bahwa kita berbicara E1 E2 ini adalah unsur identitas dia yang berbeda. Jadi tidaklah sama. Ya. Sehingga berdasarkan metode kontradiksi haruslah di dalam G ya, tidak terdapat lebih dari satu unsur identitas atau kita katakan hanya terdapat satu unsur identitas. Ya, jadi kata-kata yang lebih tepatnya di sini andaikan tidak terdapat satu unsur identitas ya. Sehingga simpulannya di dalam grup B-nya terdapat satu unsur identitas. Nah, ini salah satu cara pembuktian teorema 4.3. Oke, selanjutnya sifat di dalam grup itu, jika G merupakan grup, maka inverse dari inverse X itu pastilah akan sama dengan X. Ya. Dan di dalam grup G juga inverse dari suatu unsur itu akan tunggal. Nah, pembuktiannya ini, jadi cara membuktikan teorema 4.4, ini hampir mirip dengan membuktikan ketunggalan unsur identitas. Cuman bedanya inverse-nya yang ingin kita tunjukkan tunggal. Terus kalau di teorema 4.5, maka kalian gunakan sifat-sifat grup beserta teorema-teorema yang ada untuk menunjukkan bahwa inverse dari inverse X itu sama dengan X. Dan sifat yang keenam yaitu bahwa jika G adalah grup dan AB ini anggota dari grup G, berlaku apa? A kali B inverse itu sama dengan B inverse dikali A inverse. Sedangkan yang ketujuh, ini adalah pengembangan dari teorema 4.6. Jadi kalau kita punya N unsur yang dikalikan, diinverskan, maka hasilnya adalah unsur ke N inverse kali unsur ke N-1 dan seterusnya sampai unsur pertama inverse. Sedangkan yang ke-8, kalau kita berbicara G ini adalah himpunan tak kosong dengan operasi perkalian, himpunan G ini adalah grup jika dan hanya jika memenuhi aksioma berikut, yaitu berlaku hukum asosiatif, ada unsur identitas, dan di sini berdasarkan teorema cukup kita tunjukkan bahwa dia sebagai identitas kiri dan inverse-nya pun inverse kiri. Oke, nah itulah materi untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Untuk materi ordernya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.